Baik, perkenalkan nama saya Esther Fiorina. NIM saya 31211096 dari kelas EI2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ulang materi di pertemuan ke-12, yakni network pada ESP32 board. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama, kita akan membuat sebuah proyek yang dimana proyek tersebut membutuhkan alat dan bahan seperti pada slide berikut ini. Yang pertama kita butuh ESP32 dulu, kemudian butuh WiFi, kemudian ada laptop, kemudian kabel USB micro tipe B, kemudian aplikasi Blink, kemudian Arduino IDE. Untuk aplikasi Blink ini kita bisa mengunduhnya di handphone dulu, di handphone masing-masing menggunakan smartphone. Kemudian setelah itu kita juga perlu setelah kita download aplikasi Blink, maka kita harus melakukan langkah berikut ini. Pada kotak gambar yang pertama kita klik dulu, kemudian kita klik map. Setelah kita klik map, akan muncul tampilan lokasi kita, lalu kita masukkan PIN dan memilih V2, lalu klik OK. Setelah kita unduh aplikasi Blink dan melakukan step di bawah ini, selanjutnya kita unduh juga aplikasi Arduino IDE di komputer kita atau di laptop kita. Setelah itu, baru unduh library di link GitHub yang tertera di slide ini. Kemudian habis itu kita ekstrak dulu, lalu kita jalankan Arduino di komputer kita. Untuk menampilkan koneksi status Blink Cloud dan jaringan internetnya, serta untuk masukin library yang digunakan, kita bisa menambahkan kode seperti yang ada di slide berikut ini. Define Blink serial, baru kita include library yang tadi sudah kita download, yaitu ada di include yang di baris paling bawah. Selanjutnya, untuk menginisialisasi autentikasi token networknya, kita perlu menambahkan kode seperti yang ada di sini. Kita tambahkan kode out-nya dulu. Kemudian out ini, out SSID dan char pass-nya ini, itu kita dapatkan dari aplikasi si Blink tadi. Jadi kita pada saat kita konfigurasi aplikasi Blink, nanti kita akan menemukan ini dari aplikasi Blink, kemudian kita tambahkan code seperti 3 baris ini, lalu kita masukkan sesuai masing-masing, out-nya berapa, SSID tokennya berapa, pass-nya berapa. Selanjutnya tambahkan juga kode yang ada di slide ini. Untuk void setup ini adalah untuk inisialisasi baud rate-nya. Yang ini adalah untuk koneksi Blink, untuk inisialisasi nilai latitude-nya atau longitude-nya untuk bikin si map-nya tadi. Agar koneksinya dengan Blink Cloud serta ngirim datanya, jadi kita perlu menambahkan kode run di sini, blink.run, sehingga jika kita sambungkan kode lengkapnya seperti ini, jadi kita masukkan dulu library-nya di baris paling atas, kemudian kita masukin token yang ada dari aplikasi Blink-nya itu, ada di baris char, out-nya, SSID-nya, dan pass-nya berapa. Kemudian nggak lupa juga kita masukkan widget map-nya itu V2 sesuai yang udah kita pilih di aplikasi Blink tadi. Kemudian kita masukin lokasinya itu ada di mana. Kemudian untuk menjalankannya kita pakai code run. Selanjutnya adalah koneksikan ESP32 menggunakan kabel USB. Jadi di board ESP32-nya itu kita colokin kabel USB. Pastiin tools-nya itu sesuai sama yang udah kita include di Arduino IDE. Jadi di library-nya itu harus manggil sesuai dengan alat atau tools yang kita pakai. Kemudian jika udah,
kita bisa Ctrl R untuk kita ngecek dulu nih, running dulu apakah error pada saat compile code-nya. Setelah itu, Arduino kemudian akan tekan EN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32-nya telah terkoneksi. Jika udah berhasil koneksi, serial monitor akan menampilkan pesan. Pesannya seperti gambar di bawah ini. Kalau koneksinya sudah berhasil, maka pada saat di run itu akan muncul tampilan berhasil seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke Blink, buka project map yang tadi udah dibuat, kemudian kita klik icon play untuk menampilkan lokasi yang sebelumnya diinisialisasi sebelumnya pada kode program. Tampilannya yang ada di Blink kurang lebih seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan UbiDots, yaitu melalui protokol HTTP. Alat dan bahannya adalah ESP32, kemudian WiFi, kemudian laptop, kemudian kabel USB tipe B juga, kemudian UbiDots, kemudian aplikasi Arduino IDE. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan Blink, kali ini kita bisa menggunakan UbiDots. UbiDots ini adalah online ya, platform IoT yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data ke database atau ke cloud. Pertama-tama itu kita login dan bikin mengisi form username dulu seperti biasa. Serta habis itu kita checklist my IoT is personal non-commercial use. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi setelah buka, baru kita create account dulu, kita isi. Setelah berhasil bikin akunnya, baru kita klik device. Selanjutnya kita create device. Baru selanjutnya kita buka di blank device. Setelah di blank device, nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu kita isi nih, berikan nama device kita dan kasih label dari device tersebut tanpa spasi. Nama serta labelnya itu boleh bebas apa aja, tergantung project yang mau dibuatnya apa. Setelah itu, jika projectnya sudah selesai dibuat, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik pada device yang barusan kita input tadi. Selanjutnya, habis diklik, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Baru kita harus add variabelnya dulu. Setelah add variabel, kemudian kita pilih raw. Seperti tampilan ini, di sebelah add variabel, dia akan muncul tampilan raw. Kita klik raw. Kemudian kita klik new variabelnya dulu di sisi kiri yang orange ini. Baru dia akan muncul, setelah klik ini, dia akan muncul di atas dashboard atau event. Kita pilih dashboard. Setelah itu, setelah kita klik dashboard akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita add new dashboard. Di general information, kita harus kasih nama dashboardnya dengan isi form name. Kita kasih nama yang harus kita berikan di dashboard itu, bebas boleh apa aja. Setelah itu, kita kembali, kita klik widget, kemudian pilih widget yang ingin digunakan. Dalam hal ini widget yang digunakan itu adalah termometer. Ya, termometer itu adalah yang tadi device yang udah kita add tuh sebelumnya variabelnya. Nah, kemudian kita pilih widget ini. Widget ini fungsinya untuk visualisasi data pada variabel yang telah dibuat di sebelumnya. Setelah pilih itu, baru kita pilih termometer. Selanjutnya pada halaman yang ditunjukkan di bawah ini, setelah kita klik termometer, kita harus add variabel lagi. Setelah add variabel, maka muncul halaman untuk select variabel. Selanjutnya klik nama device. Klik nama device yang tadi sebelumnya udah kita klik, yang sudah kita buat. Lalu klik centang. Jika sudah berhasil,
tampilannya akan seperti ini karena datanya belum ada. Ini disebabkan karena SP32-nya itu belum melakukan pengiriman data ke variabel yang sudah kita buat yang tadi. Jadi belum ada data yang harus divisualisasiin oleh si widgetnya. Kemudian kita kembali ke Arduino IDE yang telah kita install sebelumnya. Kemudian kita include dulu library yang harus digunakan. Seperti code di bawah ini, kita include dulu Wi-Fi-nya. Kemudian kita inisialisasi network credential-nya dengan token dengan menambahkan kode di bawah ini. Jadi ini nanti bakal kita ubah sama seperti aplikasi Blink. Itu ada kita bisa dapat di ubi.dots-nya tadi, kemudian kita tinggal copy di bagian sini. Setelah itu, baru kita harus ubah SSID dan passwordnya sesuai dengan jaringan internet yang kita gunakan. Sedangkan token, jadi jaringan itu harus sama, sedangkan token diubah sesuai dengan token yang didapatkan pada masing-masing akun ubi.dots ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kredensialnya itu dari ubi.dots-nya. Caranya adalah, pertama kita buka ubi.dots-nya, terus kemudian kita klik gambar profile di sisi kanan ini, kemudian kita buka API kredensialnya. Nah, untuk inisialisasi device label dan variable label, kita harus menambahkan device yang tadi udah kita add di ubi.dots. Kita tambahkan thermometer, kemudian variabelnya itu new variable yang belum kita buat tadi, yang datanya masih kosong. Langkah selanjutnya baru kita inisialisasi server port dan user untuk pengaturan HTTP dengan menambahkan kode seperti di bawah ini. HTTP servernya itu apa? Itu yang kita dapat dari ubi.dots-nya tadi. Terus HTTP portnya kita pakai 80. User agennya itu karena kita pakai board ESP32, maka kita isi ESP32, kita pakai version 1.0. Selanjutnya untuk mengirim data ke ubi.dots, kita menggunakan code client UB. Jangan salah ketik, nanti nggak jalan. Selanjutnya kita melakukan koneksi client server untuk membaca server respon dari server. Fungsi yang dibuat yaitu menggunakan send to ubi.dots dengan menambahkan kode di bawah ini. Selanjutnya untuk melakukan koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server, ini code yang harus kita buat di dalam aplikasi Arduino IDE. Ini kita coding di Arduino IDE. Jika sudah, mari kita melakukan selanjutnya kita melakukan inisialisasi baud rate-nya, yaitu memulai koneksi dengan Wi-Fi dan mengetahui status koneksi klien dengan server. Kode yang harus dibuat adalah seperti berikut ini. Selanjutnya, mengirim data ke server melalui protokol HTTP. Untuk mengirim data ke ubi.dots secara berulang, tambahkan kode dengan void loop ya. Loop itu adalah perulangan, jadi kita tetap harus menambahkan loop agar datanya itu bisa kekirim ke ubi.dots itu secara berulang, jadi nggak hanya sekali aja. Data yang dikirimkan ke ubi.dots ini adalah simulasi nilai pembacaan sensor menggunakan fungsi random yang menghasilkan angka secara acak. Jadi kode yang barusan ini adalah untuk mengirimkan kode secara acak, sinyal secara acak aja, angkanya secara acak. Dalam hal ini angka secara acak yang dihasilkan adalah rentang dari 30,0 sampai 60,0. Sehingga kode lengkapnya bisa diperhatikan seperti berikut ini. Koneksi ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Cara integrasi ESP dengan ubi.dots itu pertama koneksi ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Yang kedua, pastikan board dan port yang dipilih pada tools Arduino
itu sesuai. Klik Ctrl R untuk ngecek apakah ada error pada saat compile code. Selanjutnya, jika terdeteksi error, maka klik icon upload atau Ctrl U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Kemudian kita buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan EN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Dan untuk mengetahui kode respon server seperti yang ditunjukkan pada gambar serial nomor ini, berhasilnya pengiriman data ke UBIDOS ditandai dengan kode respon 201 yang berarti create atau successful request. Nah, maka data yang ditampilkan akan seperti ini. Jika successful, UBIDOS akan menampilkan kode 201. Itu berhasilnya UBIDOS. Tadi sebelumnya kalau Blink itu kan dia menampilkan tulisan Blink gitu ya. Kalau ini dia 201. Kemudian buka kembali halaman device UBIDOS untuk melihat grafik serta tabel yang berhasil dikirim oleh SP32. Maka hasil yang sudah dikirimkan datanya secara acak tersebut akan menampilkan seperti gambar pada berikut. Kemudian buka kembali halaman dashboard pada UBIDOS untuk melihat visualisasi data variabel. Maka halaman dashboard akan menunjukkan gambar seperti berikut ini. Akan menampilkan suhunya itu rata-ratanya ada berapa, termometer. Selanjutnya ada juga menggunakan MQTT. Kurang lebih stepnya sama, cuman dia konfigurasinya itu menggunakan MQTT. Jadi pertama kita buat dulu device-nya seperti yang sebelumnya. Kita buat variabelnya. Kemudian kita buka API label yang tadi udah kita buat. Sebelum kita buat dashboard. Selanjutnya kita add new widget lagi. Selanjutnya kita kali ini kalau sebelumnya kita menggunakan termometer, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita membuatnya menggunakan pilih slider. Selanjutnya kita add variabel seperti yang sebelumnya. Kita klik variabel yang sudah kita buat yaitu data ya. Selanjutnya kita klik slider karena sudah ada datanya. Nah, maka secara default slider ini akan memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100. Setiap dilakukan pergeseran slider, nilai akan berubah dan masuk ke dalam database variabel. Seperti gambar berikut ini di bawah. Dalam protokol komunikasi MQTT, Arduino IDE itu membutuhkan library PUB SUB client, PubSub client yang bisa kita unduh di link GitHub yang udah tertera di slide ini. Kemudian kita ekstrak seperti sebelumnya, lalu kita jalankan Arduino IDE-nya di komputer kita. Selanjutnya kita harus masukkan dulu atau harus kita panggil dulu PubSub client-nya itu, kemudian Wi-Fi-nya, dan selanjutnya kita masukkan Wi-Fi SSID-nya, password-nya, dan token-nya. Ini juga kita dapat sama seperti sebelumnya, kita dapat dari UBIDOS-nya. Selanjutnya kita perlu menginisialisasi device labelnya dengan kode berikut ini, variabel labelnya berapa, device labelnya tadi yang sudah kita buat apa, kemudian MQTT client name-nya itu kita pakai apa, ESP32. Selanjutnya ini yang beda ada di sini, yaitu pada saat inisialisasi brokernya itu kita menambahkan kodenya itu MQTT broker. Nah, jadi MQTT broker inilah yang harus kita panggil karena kita menggunakan MQTT. Kalau sebelumnya kita menggunakan UBIDOS, maka beda lagi. Kemudian industrial.api ini kita ambil dari UBIDOS-nya itu. Selanjutnya untuk kita harus membuat fungsi callback. Codingnya seperti di bawah ini. Untuk kita juga perlu membuat fungsi reconnect.
untuk memulai koneksi SP32 sebagai klien dengan UbiDots dengan menambahkan kode seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan inisialisasi baud rate, yaitu untuk memulai koneksi dengan WiFi dan mengkonfigurasikan port broker. Kodenya seperti di bawah ini. Kita masukkan dulu WiFi-nya dan passwordnya. Kemudian kita masukkan kode print untuk running. Untuk mendapatkan nilai dari variabel pada UbiDots atau dalam MQTT disebut subscribe, tambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void loop, sama seperti yang sebelumnya. Sehingga kode lengkapnya dapat dilihat berikut ini. Nah, cara mengintegrasikan SP32 dengan UbiDots itu yang pertama, kita koneksiin dulu SP32-nya ke komputer kita menggunakan kabel USB. Kemudian kita pastiin dulu board dan port yang kita pilih itu toolsnya sama dengan yang udah kita panggil di Arduino IDE. Kemudian kita Ctrl R untuk running. Jika terjadi error, kita Ctrl U. Kemudian tekan EN pada Arduino IDE untuk memastikan bahwa ESP-nya sudah terkoneksi dengan jaringan. Maka jika ESP berhasil terkoneksi, akan menampilkan tampilan seperti berikut ini. Seperti yang sudah dipaparkan pada tahap sebelumnya, setiap dilakukan pergeseran pada slider, nilai akan masuk ke dalam variabel. Kemudian SP32 akan mengambil nilai terakhir yang masuk pada variabel dan menampilkannya pada serial monitor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan ESP32 board kali ini. Terima kasih.